Halo semuanya. Em, Kemarin ada yang bertanya, Kak gimana sih merubah bentuk limit jumlah Riemann menjadi integral tentu? Gimana sih nentuin delta X-nya? Gimana sih nentuin fxi-nya? Gimana sih nentuin A-nya? Boleh nggak sih A itu nol terus? Boleh nggak sih A itu berubah-ubah? Nah, oke. Saya akan coba bahas soal mengenai merubah bentuk limit jumlah Riemann menjadi integral tentu. Oke, berikut ada beberapa soal. Nah, pertama saya bahas dulu nomor 21A ya. 21A. Oke, sebelum ngebahas soal nomor 21A, saya ingat kembalikan terlebih dahulu. Limit jumlah Riemann apa? Limit jumlah Riemann itu gimana bentuknya? Kalau kita punya integral A, B, f, x, dx, dia sama dengan limit n menuju hingga sigma i 1 sampai n f x i kali delta x. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, dengan delta x-nya sama dengan b min a per n dan xi-nya sama dengan a plus delta x kali i gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya soal limit n menuju hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n cos pi i per n kali pi per n. Nah, kita bentuk limit ini menjadi rumus limit jumlah Riemann, gitu kan? Nah, kan maunya sigma fxi kali delta x. Nah, berarti kalau begini, siapa yang jadi delta x-nya, siapa yang jadi fxi-nya? Nah, ini langsung kelihatan ya. Berarti ini yang jadi fxi-nya, lalu ini yang jadi delta x-nya. Nah, berarti kita tulis fxi sama dengan cos pi i per n, kemudian delta x sama dengan pi per n. Nah, dari sini kita pilih. Nah, kalau ini sebenarnya A, B itu bebas ya. A, B itu bebas mau pilih angka berapa aja. Yang penting nanti B min A-nya itu sama dengan B min A per N-nya itu sama dengan delta X yang kita pilih gitu. Nah, tapi pilihlah angka yang menguntungkan kita dalam menghitung integralnya nanti gitu. Nah, ini kan delta X-nya sama dengan pi per N. Nanti kan dia berhubungan dengan XI-nya. XI itu kan A tambah delta X kali I. Nah, di dalam cos ini kan pi i per N. Nah, ya kalau kita pilih A-nya angka 10 gitu-gitu kan jelek, nanti harus dirubah lagi. Dia biar menjadi pi per N kan. Jadi kita pilih aja A-nya sama dengan 0. Pilih A sama dengan 0. Maka kita jadi punya B sama dengan pi, ya kan? Nah, kan kalau A sama dengan delta X kan sama dengan B min A per N. Berarti pi min 0 per N sama dengan pi per N. Sesuai ya? Nah, kita udah punya A, udah punya B-nya. Sekarang kita tentukan XI-nya. Nah, berarti XI kan sama dengan A tambah delta X kali I. Akibatnya ini sama dengan A-nya 0 tambah ini pi per N kali I. Berarti XI-nya sama dengan pi I per N. Nah, dari fxi sama dengan cos dari fxi
sama dengan cos fxi sama dengan cos pi per n, kita jadi punya apa? Berarti ini sama dengan cos, kan xi kita tadi pi per n. Berarti jadi cos xi. Nah, kalau kita punya fxi sama dengan cos xi, maka kita jadi punya fx sama dengan cos x. Nah, limit kita udah limit sigma fxi kali delta x. Berdasarkan rumus ini tadi, maka maka limit n menuju t hingga sigma i fxi delta x itu akan sama dengan integral a sampai b fx dx. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan limit n menuju t hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n cos pi per n kali pi per n itu sama dengan integral dari a sampai b. A-nya tadi berapa? 0. B-nya pi. Fx-nya cos x dx. Ini udah gampang ya. Integral cos x tinggal diintegralkan lalu masukin batasnya. Oke, paham ya? Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu yang B, sigma I sama dengan 1 sampai N, 1 tambah 2I per N kali 2 per N. Oke, nomor 21. Nah, limit N menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N, lalu apa? 1 tambah 2I per N, 1 tambah 2I per N, 2I, kok 2I lagi? 2 per N, itu ya soalnya ya. Oke, nah untuk soal ini, kira-kira mana yang jadi delta X-nya, mana yang jadi fxi-nya. Nah, ini juga langsung kelihatan ya. Ini yang jadi fxi-nya, ini yang jadi delta X-nya. Oke, nah sama seperti tadi juga, berarti kita tulis fxi-nya sama dengan 1 tambah, bukan ditulis, nih dipilih sih ya. Ya nggak apa-apa sih. Tulis fxi sama dengan 1 tambah 2i per n, kemudian delta x sama dengan 2 per n. Nah, dari sini kita pilih A sama dengan, nah, sebentar. Nah, ini. Kita kan punya delta X-nya sama dengan 2 per N. Lalu fxi-nya sama dengan 1 tambah 2i per N. Aduh. Satu tambah 2i per N. Nah, kalau udah seperti ini, kan tadi xi itu A tambah delta xi. Nah, saya coret dulu mungkin di sini. Kan xi itu sama dengan A tambah delta x kali i. Kita kan pilih delta x-nya sama dengan 2 per n gitu ya. Nah, berarti ini nanti akan sama dengan A tambah 2 per n kali i gitu kan. Nah, di fxi ini kita kan punya 1 tambah 2i per n nih. 2i per n. Jadi, biar nanti gampang ngitungnya, ini kan jadi xi, biar ini gampang ngitungnya. Nah, kita pilih A-nya sama dengan 1 gitu. Nah, dari sini kita pilih A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, maka kita jadi punya B-nya sama dengan, biar delta X-nya 2 per N, berarti B-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini dicek. Delta X sama dengan B min A per N, sama dengan 3 min 1 per N, sama dengan 2 per N. Sesuai ya. Nah, akibatnya kita jadi punya XI sama dengan
A tambah delta X kali I. Yaitu sama dengan 1 tambah delta X-nya adalah 2 per N kali I. Berarti ini sama dengan 1 tambah 2I per N. Nah, ini sama dengan 1 tambah 2I per N. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita jadi punya, kan tadi fxi sama dengan 1 tambah 2I per N. Gitu kan? Tadi kan fxi sama dengan 1 tambah 2I per N. Nah, kita udah punya xi-nya sama dengan ini. Jadi, ini akan sama dengan xi, gitu kan? Nah, kalau fxi-nya sama dengan xi, berarti fx sama dengan x. Nah, akibatnya apa? Integral, kok integral? Limit x n menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 tambah 2I per N, 2 per N itu akan sama dengan integral. A-nya tadi berapa? A-nya 1 sampai 3 X dx. Nah, ini sangat simpel ya. Tinggal diintegralin, integral X dx. Nah, gitu. Kak, gimana kalau aku pilih A-nya selalu 0? Bisa nggak, Kak? Boleh aja sih, untuk soal ini juga boleh. Kalau kamu mau memilih A-nya sama dengan 0, dia jadi seperti apa kalau seandainya milih A-nya sama dengan 0? Nah, kita coba kalau milih A-nya sama dengan 0 gitu ya. Batasnya nanti kan jadi berubah, fungsinya juga jadi berubah. Nah, kan kita tadi punya fxi-nya, ini cara lain gitu ya. Jawaban lain gitu maksudnya ya. Bisa bervariasi jawabannya. Nah, fxi-nya tadi kan 1 tambah 2I per N. Terus delta X-nya kan sama dengan 2 per N. Nah, kita pilih A-nya sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 2. Nah, ini delta X sama dengan B min A per N. Berarti sama dengan 2 per N. Sesuai ya. Nah, kemudian XI-nya sama dengan A plus delta X kali I. Berarti sama dengan 0 plus 2 per N kali I. Sama dengan 2I per N. Nah, maka fxi kan sama dengan 1 tambah 2I per N. Berarti ini sama dengan 1 tambah xi. Berarti f maka fx sama dengan 1 tambah x. Oke, akibatnya limit n menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n. Maaf. I sama limit n menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n. Apa soalnya tadi? 1 tambah 2I per N kali 2 per N. Itu sama dengan integral 0 sampai 2, 1 tambah X dx. Nah, ya kalau yang tadi bentuknya jadi seperti ini, integral 1 sampai 3 X dx, kalau ini bentuknya jadi seperti ini. 0 sampai 2, 1 tambah X dx. Bebas ya. Harusnya sih jawabannya nanti sama. Mau coba dihitung? Boleh. Benar nggak sama hasilnya? Ini sama dengan ini sama dengan setengah X kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9 per 2 kurang setengah. Berarti sama dengan 8 per 2, yaitu sama dengan 4. Kita coba yang ini. Ini berarti sama dengan X tambah setengah X kuadrat dari 0 sampai 2. Berarti 2 tambah
4/2 sama dengan 4. Sama ya hasilnya ya. Oke? Oke. Jadi bebas sih sebenarnya. Kalau mau menentukan A-nya 0 terus juga boleh, atau cari A-nya yang memudahkan kita nanti menghitung integralnya juga boleh. Paling kadang kalau seandainya misalnya nih ada akar gitu. Nah, kalau di dalamnya jadi A-nya selalu 0 kan berarti di dalam akarnya berbentuk polinom gitu kan, fungsi polinom yang ada tambah-tambahnya gitu. Jadi ya mungkin jika menyelesaikan integralnya mungkin butuh substitusi jadinya gitu. Itu aja sih. Oke, kita coba lagi yang model lainnya. Soal nomor 21C. Nah, nomor 21C sedikit berbeda ya soalnya. Oke, kita coba dulu. Nomor 21C. Limit N menuju hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari, apa tadi fungsinya? N plus 1. N plus I. Akar N per N plus I kali 1 per N. Nah, bentuknya seperti ini. Kira-kira delta X-nya apa? XI-nya apa? Nah, kalau lihat dari bentuk sih, delta X-nya mungkin seper N ini gitu ya. Tapi kan, kalau kita pilih delta X itu seper N, yang perlu kita ingat, sebelum memilih delta X itu juga harus ada di fungsi fxi nanti. Kan kita butuh xi-nya sama dengan A tambah delta X kali I. Nah, sebenarnya intinya itu adalah delta X-nya itu adalah yang berteman dengan I gitu. Nah, ini yang berteman dengan I siapa? 1 gitu kan. Nah, dan delta X itu kan B min A per N. N-nya itu boleh munculnya di dekat I gitu kan. Delta XI. Nah, sedangkan di sini ada N, di sini ada N gitu. Nah, kalau tidak diolah terlebih dahulu, sulit gitu ya untuk membentuk dia menjadi XI seperti ini. Nah, kira-kira delta X-nya apa kalau begini? Nah, kalau ada seperti ini, N-nya kita olah dulu fungsi ini, biar N-nya pindah gitu ya, pindah ke bawah. Berarti ini sama dengan, nah, N per N plus I itu bisa dirubah menjadi ini kali seper N per seper N bisa ya? Nah, ini kalau dirubah jadi kali seper N dia jadi apa? Jadi 1 per 1 tambah I per N. Benar? Benar ya? Jadi ini sama dengan, bentar, ini dibuang dulu. Jadi ini sama dengan limit N menuju hingga sigma I sama dengan 1 sampai N akar 1 per 1 tambah I per N. Nah, kali 1 per N. Nah, ini udah kelihatan kan sekarang? Ini ada 1 per N. Yang berteman sama I-nya juga seper N. Nah, kita udah bisa sekarang memilih siapa yang jadi fxi, siapa yang jadi delta X. Nah, ini fxi-nya, ini delta X-nya. Nah, berarti delta X-nya kan 1 per N, berarti pilih A sama dengan, nah, ini sama juga dengan yang tadi. Sebenarnya bebas ya mau milih A-nya berapa. Kalau kita pilih A-nya 0, kalau kita pilih A-nya sama dengan 0, berarti XI kita nanti kan I per N ya.
Nah, berarti fungsi fxi kita itu nanti akan menjadi akar 1/1 tambah xi gitu. Nah, ini kalau kita mau integralin, tentu kita butuh permisalan ya. Misalkan u sama dengan 1 tambah x. Nah, itu. Tapi boleh juga kita pilih A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, otomatis XI-nya apa? XI-nya sama dengan 1 tambah I per N. Maka fxi kita menjadi akar 1 per xi. Nah, kayaknya ini lebih mudah kan integralinnya. Ini kan sama dengan 1 per akar x gitu ya. Ya kan? Nah, tapi bebas, boleh mau milih yang mana aja. Nah, untuk soal ini, kita kerjakan dua-duanya, boleh? Pilih A sama dengan ini, 1. Kalau A-nya 1, delta X-nya kan maunya 1 per N, berarti B-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka dari sini dicek dulu, delta X-nya kan sama dengan B min A per N, berarti sama dengan 2 min 1 per N, sama dengan 1 per N. Oke, udah sama dengan itu. Lalu XI-nya, XI sama dengan A tambah delta X kali I, yaitu sama dengan 1 tambah 1 per N kali I. Berarti sama dengan 1 tambah I per N. Akibatnya fxi kan sama dengan akar 1 tambah 1 tambah I per N. Berarti sama dengan akar 1 per XI gitu ya. XI. Jadi kita punya fx sama dengan 1 per X. Nah, atau sama dengan 1 per akar X. Nah, jadi, atau ini boleh juga ditulis sebagai X pangkat min setengah gitu ya. Oke, jadi limit kesimpulannya, limit N menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N akar 1 per, bukan soal aslinya tadi apa? N per N plus I kali 1 per N itu sama dengan integral A-nya tadi 1, B-nya 2, X pangkat min setengah dx. Nah, ini gampang ya integralinnya ya. Silakan dihitung. Nah, cara keduanya tadi yang pakai, misalnya kalau nggak kepikiran pakai AA yang lain, aku mau A-nya selalu 0 aja deh gitu. Ya boleh, boleh-boleh saja ya. Cara kedua. Nah, cara kedua kita pilih A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 kan delta X-nya 1 per N, berarti B-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti delta X kan sama dengan 1 per N ya. Nah, berarti F, belum F. XI-nya sama dengan 0 tambah delta, kok 0 tambah. Kita tulis dulu rumusnya ya, biar lengkap. B min A per N, berarti 1 min 0 per N. Jadi 1 per N. Ini A plus delta X kali I. Delta X kali I, berarti sama dengan 0 tambah 1 per N kali I. Berarti sama dengan 1 per N. Jadi fxi sama dengan akar 1 per 1 tambah I per N. Berarti sama dengan akar 1 per 1 tambah XI. Berarti sama dengan, nah udah ya, udah sampai sini. Oke, berarti fx sama dengan akar 1 tambah 1 tambah X. Nah,
Jadi ini boleh juga ditulis sebagai 1 per akar 1 tambah X. Atau sama dengan 1 tambah X pangkat min setengah. Nah, tuh. Jadi sigma aduh ya tintanya habis. Oke, jadinya fx ini udah fx tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya limit n menuju t hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n n per n plus i seper n itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 1 tambah x pangkat min setengah dx. Ini bisa ya nyelesainnya ya, pakai substitusi ya. Misalkan dulu U-nya sama dengan 1 tambah X. Berarti DU sama dengan DX. Jadi tinggal integralkan U pangkat min setengah. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor yang tadi yang B udah, yang C udah. Sekarang yang D. Nah, yang D. Oke. Limit N menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai 1 tambah 3I per N, 2 per N. Nah, yang D ini agak menarik nih soalnya ya. Keempat. 21D. Limit N menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Apa tadi? 1 tambah 3I per N. Oh. 1 tambah 3I per N. Di sininya 2 per N. Nah, dari tadi kan soalnya baik-baik saja. Di belakangnya seper N, yang di dekat I-nya I per N. Nah, soal sebelumnya juga yang di belakangnya 2 per N, di depannya juga 2I per N. Yang ini aja ya. Nah, ini kan Pi per N, Pi per N. Ini seper N, ini setelah diolah juga jadi I per N. Ini 2 per N, di sini juga 2I per N. Bagaimana kalau seperti ini? Nih, ini 2 per N, lalu di sini 3I per N. Delta X kita apa? Kalau delta X kita 2 per N, repot dong di sininya. Pas jadi XI dia kan jadinya 2I per N. Lalu sigma ini jadi apa gitu? Fxi-nya apa gitu? Nah, jadi oke, kita akan bahas soal ini. Kita akan bahas soal ini. Berarti, nah, kalau ketemu soal seperti ini apa? Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah dalam menentukan delta X, yang paling penting itu adalah siapa temannya si I. Nah, jadi kalau dari soal ini, saya menyarankan delta X-nya itu dipilih adalah apa ini. Delta X-nya itu sama dengan 3 per N. Nah, tapi ini nggak membentuk fxi kali delta x, Kak. Di belakangnya itu 2 per N gitu. Bukan 3 per N. Gimana dong ya? Gampang. Kalau yang di belakangnya gampang. Kita munculkan saja angka 3. Gimana cara munculkan angka 3? Kali aja ini 3 per 3. Duh, baterai pulpen saya mau habis. 3 per 3. Kali aja ini 3 per 3. Muncul kan nanti 3 per N. Ini 3
per N. Nih, 2/3 dikedepanin. Konstanta kalau diintegralin kan, kalau integral konstanta kan bisa dikeluarin kan? Ya. Nah, oke. Berarti, nah, ini kita olah dulu dia menjadi, belakangnya itu ada 3 per N gitu. Berarti ini sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N, 1 tambah 3I per N kali 2 per N kali 3/3. Nggak masalah kan? Kali 3/3, 3/3 nggak ngerubah nilainya kan? Karena 3/3 itu sama dengan 1. Nah, lalu setelah dikali 3/3 kita rapiin. Nah, ini sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, mungkin 2/3-nya mau dikedepanin boleh. 2/3, 1 tambah 3I per N kali 3 per N. Nah, udah kelihatan kan sekarang? Berarti ini yang jadi fxi-nya, lalu ini yang jadi delta x-nya. Gitu, udah membentuk sigma fxi kali delta x kan ya. Nah, baru, Kak, aku maunya A-nya 0 aja deh terus. Nanti biar pas integral aja aku substitusikan. Boleh. Kalau mau simpel kan ini A-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau A-nya 1 berarti ini kan jadi 2/3x gitu kan fungsinya nanti. 2/3x gitu. Nah, tapi kalau Kak, aku maunya A-nya 0 terus aja. Aku nggak mau mikir gitu. Oke, boleh. Pilih A sama dengan 0 gitu kan. Nah, karena delta X kita 3 per N, berarti B-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita jadi punya delta X sama dengan kan A, B min A per N ya. Nah, saya langsung aja ini ya. Udah tahu kan dari tadi B min A per N, B min A per N. Berarti delta X-nya 3 per N, lalu XI-nya sama dengan 3I per N. Nah, fxi kita tadi adalah 2/3, 1 tambah 3i per N. Berarti sama dengan 2/3 tambah 2/3 kali 1 tambah apa? XI ya. XI. Nah, jadi kita punya fx sama dengan, bentar, berarti ini kan sama dengan 2/3 tambah 2/3 XI gitu ya. Kalau mau gampang integralin. Ini sama dengan 2/3 tambah 2/3 X. Dah. Jadi kesimpulannya, limit N menuju T hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Apa tadi soalnya? 1 tambah 3I per N. 2 per N itu sama dengan integral berapa? 0 sampai 3, 2/3 tambah 2/3 X dx. Nah, ini gampang kan hitungnya ya? Oke, paham ya semuanya ya? Nah, oke. Sekarang udah bisa ya. Dari berbagai macam bentuk udah bisa semua. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya mengerti. Kalau ada yang nggak paham boleh bertanya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.